Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membuat video teori kalau Yuta mati, maka Kenjaku akan mengambil alih tubuh Gojo yang sedang dikendalikan Yuta. Dari sini banyak komentar dari teman kos yang mensupport video ini karena di spoiler chapter terbaru Rika menunjukkan gelagat aneh setelah kematian Yuta. Dari Saitama Number yang makan Kenjaku itu Rika, harusnya ada sesuatu yang terjadi dengan Rika kalau memang ada sesuatu si Kenjaku. Kebetulan di sini kita lihat Rika bermanifestasi dengan diakhiri tapi. Dari Gary Legend, napa sih komentar editornya kayak mengisyaratkan bahwa Kenjaku akan berinkarnasi di monster Rika. Dari Ed Ashura, gue juga pikir kalau Kenjaku emang bakal balik di tubuh Gojo, bahkan mungkin sekarang bisa kontrol Rika. Yap, intinya banyak teman-teman kos yang curiga kalau setelah manifestasi sempurna Rika akan diambil alih otak Kenjaku, mengingat otak Kenjaku sudah dimakan oleh Rika Orimoto. Buat yang belum menonton video teori dari Abdikos tentang potensi kembalinya Kenjaku, Abdikos akan coba jelaskan sedikit di sini. Intinya Kenjaku ini sangat ahli dalam hal jiwa dan tubuh. Berikut beberapa buktinya. Pertama, masih ingat kejadian saat tubuh Geto mencoba mengambil alih kesadaran Kenjaku. Yap, karena ahlinya jiwa dan tubuh, Kenjaku bisa menahan reaksi dari tubuh Geto tersebut. Kedua, Kenjaku dan Tengen sudah punya pengalaman bergonta-ganti tubuh melewati ribuan tahun. Jadi Kenjaku paham betul bagaimana jiwa dan tubuh bekerja sebagai satu kesatuan. Ketiga, Kenjaku bisa melakukan jujutsu mengerikan, yaitu merubah jiwa seorang penyihir menjadi objek kutukan, alias mengawetkan jiwa seorang penyihir sebagai objek kutukan. Jadi ini semacam mencegah kematian permanen dari jiwa seorang penyihir. Roh para penyihir ini tidak akan menuju ke Jodo alias Pure Land setelah diawetkan jiwanya oleh Kenjaku sebagai objek kutukan. Yap, jujutsu ini sangat mengerikan karena termasuk menunda kematian dan melawan hukum Tuhan dalam kurung di kepercayaan Hindu Buddha. Dan ya, selain Kenjaku, Sukuna dengan kecerdasannya juga mampu melakukan hal yang sama, yaitu memerangkap jiwa menjadi objek kutukan. Bedanya Sukuna hanya mampu melakukan untuk dirinya sendiri, tidak seperti Kenjaku yang juga bisa melakukannya pada orang lain. Alasan Sukuna bisa melakukan hal ini tentu saja karena Kenjaku pernah mengajarkan kepadanya satu kali. Jadi logika sederhananya adalah jika Sukuna sebagai murid bisa merubah dirinya sendiri sebagai objek kutukan, harusnya Kenjaku sebagai guru juga bisa melakukannya, yaitu merubah dirinya sendiri sebagai objek kutukan. Jadi teorinya adalah sebelum Yuta membunuh Kenjaku, Kenjaku sempat merubah dirinya sendiri menjadi objek kutukan karena Kenjaku tahu bahwa Yuta sedang depresi karena kematian Gojo. Jadi Yuta akan siap melakukan apapun termasuk memakan otak Kenjaku agar bisa mengcopy tekniknya. Jadi setelah Rika memakan objek kutukan Kenjaku, disinilah Rika bermanifestasi sempurna dan menjadi titik-titik setelah kematian tubuh Yuta. Yap, jawabannya masih titik-titik karena Abdikos harus menunggu chapter resminya dirilis besok malam di Manga Plus. Tapi di sini Abdikos akan memberikan teori liar lagi kenapa Kenjaku sejak awal ada hubungannya dengan kebangkitan Rika Orimoto, atau secara spesifik dia mengincar Rika Orimoto. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan teorinya. Check it bro. Pertama, kontrak ribuan tahun Kenjaku dan teknik Geto. Yap, Kenjaku adalah salah dua dari penyihir yang sudah hidup selama ribuan tahun. Hidup yang dimaksud tentu saja hidup secara literal, yaitu punya jiwa dan punya tubuh. Bukan hidup tapi sebagai objek kutukan atau roh kutukan. Dan selama ribuan tahun tersebut Kenjaku menjalin kontrak dengan para penyihir hebat dari masa lalu, termasuk Sukuna dan Uraume. Dan kalau teman-teman baca detail sebelum memulai Cooling Game, Kenjaku mengatakan kalau kontrak dia dengan para penyihir dari masa lalu tidak lagi berlaku alias nul ketika Kenjaku mendapatkan tubuh Geto. Yap, kenapa tubuh Geto? Tentu saja yang dimaksud bukan tubuh Geto secara literal, karena tidak mungkin tubuh sosok Geto Suguru sudah diprediksikan ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi yang dimaksud Kenjaku di sini kemungkinan besar adalah teknik kutukannya, yaitu teknik manipulasi roh kutukan. Yap, kontrak Kenjaku dan para penyihir dari masa lalu akan berakhir jika Kenjaku mendapat tubuh seseorang dengan teknik kutukan yang bisa memanipulasi roh kutukan. Jadi itulah kenapa sosok Geto Suguru sangat penting di dunia Jujutsu Kaisen, karena kemungkinan dia adalah orang pertama yang terlahir dengan teknik kutukan dewa, yaitu memanipulasi musuh alami penyihir Jujutsu dalam kurung roh kutukan. Dan teknik Geto dan wujud evolusi Mahito
memang menjadi kunci utama Kenjaku untuk memulai cooling game. Tapi untuk mendapatkan tubuh seorang Geto Suguru, Kenjaku tidak bisa sembarangan karena selain Geto adalah seorang kelas spesial yang sangat kuat, Geto juga punya soulmate yang tidak kalah kuat yaitu Gojo Satoru. Jadi ya, Kenjaku butuh strategi untuk mendapatkan tubuh Geto. Pertama-tama adalah memfasilitasi Geto jahat. Yap, buat yang tidak tahu, pimpinan dari asosiasi Wadah Waktu kabur saat Gojo membawa Metriko. Jadi selain Shinoda Shigeru, Abdikos curiga kalau Kenjaku lah pimpinan yang mengendalikan organisasi ini dari balik layar, mengingat asosiasi Wadah Waktu sudah ada sejak zaman Nara, yaitu zaman ketika Kenjaku dan Tengen masih menjadi teman dekat. Dan buat yang lupa, asosiasi Wadah Waktu adalah kultus yang menyembah Master Tengen sebagai dewa sejak zaman Nara. Jadi siapa yang mengendalikan organisasi ini agar eksis sampai sekarang jika bukan Kenjaku? Karena Tengen sendiri sudah punya organisasi yang melindunginya, yaitu Markas Pusat Jujutsu. Kedua, Kenjaku membangkitkan Rika Orimoto sebagai Ratu Kutukan. Teori kedua ini lebih gila. Beberapa tahun setelah Geto menjadi jahat dan Kenjaku memfasilitasi dia dengan asosiasi Wadah Waktu secara sembunyi-sembunyi, Kenjaku kemudian menemukan keturunan dari Sugawara dan Fujiwara, yaitu Yuta Okkotsu. Karena di catatan sejarah asli dituliskan kalau Fujiwara pernah berhubungan langsung dengan seorang Dakini alias iblis perempuan. Kenjaku berniat membuat Yuta Okkotsu agar bisa membangkitkan iblis perempuan tersebut sama seperti nenek moyangnya. Dipilihlah seseorang yang cocok sebagai perantara kebangkitan iblis perempuan, yaitu Rika Orimoto. Yap, kenapa Abdikos berteori kalau Kenjaku sengaja mempersiapkan Rika untuk dikutuk Yuta. Jika kalian tahu fakta tentang Rika, kalian akan menemukan banyak sekali keanehan. Keanehan pertama, ibu Rika mati saat Rika berusia 5 tahun dengan penyebab yang tidak diketahui sampai sekarang. Keanehan kedua, 1 tahun kemudian alias saat Rika di usia 6 tahun, 2 hari sebelum masuk SD, Rika dan ayahnya mendaki gunung. Disitulah Rika dan ayahnya menghilang selama 1 minggu, dimana setelah 1 minggu Rika ditemukan sendirian di penampungan terdekat. Sementara ayahnya tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Ayah Rika tidak pernah dikonfirmasi masih hidup atau sudah mati, karena setelah ditemukan sendirian Rika terlihat seperti bocah linglung. Dan ya, setelah ditemukan, Rika dibawa ke rumah sakit dan disitulah momen pertama kali Rika bertemu Yuta yang juga dirawat di rumah sakit yang sama karena radang paru-paru. Setelah kedua orang tuanya tidak ada, Rika diasuh oleh neneknya. Tapi kepribadian Rika berubah karena dia menjadi cewek yang maniak dan manipulatif. Bukan hanya manipulatif pada teman sebayanya, Rika bahkan bisa menipu orang dewasa. Buat yang tidak tahu, cincin kawin yang diberikan Rika pada Yuta adalah cincin kawin yang dicuri Rika dari meja rias neneknya. Saking maniaknya Rika, sang nenek sampai percaya kalau Rika lah yang membunuh kedua orang tuanya. Karena memang penyebab kematian ibu Rika tidak diketahui, sementara jasad dari ayah Rika tidak bisa ditemukan hingga sekarang saat mendaki bersama Rika. By the way, nenek yang merawat Rika adalah ibu kandung dari ayah Rika. Dan ya, Abdikos yakin setelah tahu fakta tentang Rika, teman-teman pasti berpikir ulang kalau Rika Orimoto ternyata tidak selugu yang kita kira. Bisa jadi sejak awal Rika memang seorang maniak, atau Kenjaku sudah memodifikasi Rika dengan genjutsu agar dia menjadi maniak yang terobsesi dengan Yuta Okkotsu. Dan ya, saat Yuta membalas obsesi Rika dengan menerima cincin kawin darinya, disitulah Kenjaku memastikan kalau inilah waktu yang tepat untuk membangkitkan sang Dakini alias iblis perempuan alias Ratu Kutukan. Kenjaku pun, baik itu secara langsung ataupun melalui genjutsu, menabrak Rika di hadapan Yuta agar Yuta mengutuk jiwa Rika menjadi roh kutukan pendendam kelas spesial. Dan ya, rencana Kenjaku berhasil. Ratu Kutukan bangkit dan terikat pada sang Fujiwara Yuta. Ketiga, Kenjaku mengadu Geto dan Yuta. Yap, sudah Abdikos teorikan di awal kalau teknik kutukan Geto adalah incaran Kenjaku dan kebangkitan Rika Orimoto
ada andil Kenjaku di situ. Dari sinilah Kenjaku berniat mengadu keduanya. Teorinya simple, teknik Geto memang kuat, tapi dia tidak bisa melampaui Gojo hanya dengan teknik kutukannya. Geto butuh roh kutukan yang sangat powerful untuk dikendalikan, dan Ratu Kutukan adalah pilihan terbaik untuk hal tersebut. Sementara Yuta dibiarkan Kenjaku untuk diambil Gojo dengan harapan Gojo akan membimbing Yuta menjadi semakin powerful setelah berhasil mengendalikan Rika. Dan ya, hari H pertarungan tiba, yaitu di insiden Yakiako. Geto sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, termasuk mengeluarkan Uzumaki dan Tamamonomae. Tapi ya, ternyata kekuatan sedahsyat itu tidak cukup untuk melawan Yuta dan Ratu Kutukan. Jadi ya, dari sinilah Kenjaku memutuskan kalau dia harus mendapatkan Ratu Kutukan dan tubuh Gojo Satoru untuk menjadi yang terkuat, bahkan lebih kuat dari Sukuna. Caranya sudah Abdikos jelaskan di 3 video sebelumnya. Silahkan ditonton, dan kalau teori ini benar, maka harus Abdikos akui kalau Kenjaku adalah perancang strategi paling handal yang bisa disejajarkan dengan beliau, aka Sosuke Aizen. Nantikan di video pembahasan berikutnya tentang makna dari manifestasi penuh Rika Orimoto. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Salam.